Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tuhan melakukan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes 14 ayat 13 yang tadi saya baca, itu merupakan jaminan yang Yesus katakan bagi para murid, juga bagi saudara dan saya, bahwa apa juga yang saudara dan saya minta, setiap muridnya minta dalam namanya, dia akan melakukannya. Yesus akan melakukannya, Tuhan akan melakukannya. Nah, kata melakukan ini dalam terjemahan Alkitab Interlinear itu memiliki banyak makna. Dan untuk kali ini saya punya 5 poin makna dari kata Tuhan akan melakukan, khusus di ayat ini yang mau saya share buat saudara tentang 5 poin ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 13 ini sebenarnya berbicara tentang doa permintaan. Jadi ketika Yesus berkata ayat ini, dia bilang, jika saudara dan saya berdoa sebagai muridnya, lalu kita meminta dalam namanya, maka dia akan melakukan. Melakukan apa? Makna melakukan ini apa? Jadi ini berhubungan dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, kata melakukan itu, Tuhan melakukan itu, yang pertama adalah Tuhan bertindak. Jadi kalau saudara dan saya mendoakan sesuatu dalam permintaan itu, ketika kita tidak mengalami apa-apa dari pergumulan kita, maka dia tahu dia akan melakukan bagian dia untuk doa kita, yaitu dia akan bertindak. Tapi perhatikan untuk bagian ini, dia mau melakukan ketika saudara dan saya berdoa, itu jika saudara dan saya sungguh-sungguh mengerti tentang firman-Nya. Dia bilang dalam bagian Mazmur 37, diamlah dan aku akan bertindak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali doa saudara dan saya di poin 1 ini, Tuhan tidak melakukan apa-apa, karena Tuhan menunggu saudara dan saya setelah berdoa, mempercayai, lalu kita diam dan Tuhan bertindak. Itu Yesus berjanji dia akan melakukannya. Kata melakukan itu artinya dia akan bertindak. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata, aku akan melakukannya. Kata melakukannya itu mengandung arti membuat. Maksudnya apa? Jadi ketika saudara dan saya berdoa dan kemudian yang kita miliki itu masih sedikit sementara yang kita butuhkan itu banyak, Yesus kemudian bilang, aku akan melakukannya. Dengan cara apa? Dia akan membuat dari yang sedikit menjadi banyak dan bisa berkelimpahan. Saudara lihat bagaimana Yesus membawa para murid untuk memberikan makan 5.000 orang, cukup dengan 5 roti dan 2 ikan. Di situ Yesus bertindak. Dia melakukan. Dia kemudian bisa membuat dari yang sedikit menjadi banyak, menjadi berlimpah. Itu makna dari melakukan yang kedua. Jadi ketika mereka benar-benar menyerahkannya kepada Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu, setelah Yesus berdoa dan mengucap syukur, dan kemudian dia bisa membuat dari yang sedikit menjadi berlimpah, bisa mencukupi 5.000 orang itu makan dan bahkan lebih 12 bakul. Yang ketiga, Tuhan bisa melakukannya. Apa yang kita doakan, Yesus bilang, aku akan melakukannya. Dia akan melakukan doa-doa yang kita mintakan kepada dia. Kata melakukan itu, yang ketiga, mengandung makna adalah mencipta. Kata mencipta itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Saya ulangi. Apa yang saudara dan saya minta di dalam doa yang sebelumnya tidak ada,
Tuhan bisa membuatnya dari tidak ada menjadi ada. Dia bisa menciptanya bagi saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan membawa Musa dan bangsa Israel melewati padang gurun, Tuhan menunjukkan kepada Musa dan bangsa Israel bahwa Dia bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dari mana? Waktu bangsa Israel ingin makan roti, tidak ada yang bisa dibeli di sana, tapi kemudian Allah melakukan mujizat itu dari apa yang Musa doakan. Dia menurunkan mana selama kurang lebih 40 tahun bagi bangsa Israel di padang gurun, sampai mereka sampai di perbatasan tanah Kanaan, baru mana itu berhenti. Bagaimana Allah mencipta mujizat dari yang tidak ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah yang sama juga mau katakan buat saudara dan saya, jika kita ada dalam kondisi yang benar-benar kita tidak memiliki sesuatu, dan kemudian kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, Allah berjanji apabila kita sungguh-sungguh berdoa meminta itu dalam namanya, dan supaya hasil permintaan itu Bapa dimuliakan, maka Yesus menjamin Dia akan melakukannya. Dia akan mencipta bagian yang kita minta dari tidak ada menjadi ada, supaya Bapa dipermuliakan. Yang keempat, Yesus bilang, aku akan melakukannya. Makna kata melakukannya di sana itu mengandung arti menghasilkan. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, ada hal-hal yang saudara dan saya sudah kerjakan, tapi tidak bisa menghasilkan sesuatu. Sepertinya stuck. Tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa, mungkin pekerjaan pelayanan kita. Dan waktu kita berdoa, Allah bisa buat itu dari yang tidak menghasilkan menjadi menghasilkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat di dalam Yohanes 15. Yesus bilang, ranting yang tidak berbuah, dia akan pangkas. Tetapi yang masih berbuah, dia bisa buat menghasilkan lebih banyak dengan dia memotong ranting-ranting yang kering. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, waktu kita berdoa, dan ada hal-hal yang dalam hidup kita nggak bisa menghasilkan kebaikan Tuhan, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang dahsyat di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, Allah bilang kita berdoa dan kita meminta, dan Allah bisa membuat itu menghasilkan kembali. Allah bisa membuat itu diproduksi. Itu kita menjadi orang-orang yang berhasil memproduksi segala kebaikan Tuhan. Kalau kita berdoa, dan Allah bisa bertindak untuk melakukan itu. Yang terakhir, yang kelima, kata Tuhan akan melakukan, itu artinya Tuhan akan menunjukkan yang kita doakan, tapi kita belum tahu kalau itu ada. Saya ulangi. Jadi ketika kita berdoa meminta sesuatu, kita belum dapat, tapi Allah sudah sediakan, hanya kita belum melihat. Dan Allah bilang, aku akan melakukannya. Melakukannya apa? Bahwa aku akan menunjukkan bahwa apa yang kamu doakan sudah aku sediakan. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Kejadian, bagaimana Hagar ketika dia ada di padang gurun dan kemudian dia kehabisan air di dalam kirbatnya, lalu dia putus asa, dia menaruh anaknya di situ, dan kemudian dia menangis, anaknya juga menangis. Tapi kemudian Tuhan lewat malaikatnya berbicara kepada Hagar untuk tidak boleh menangis, dan membuat Hagar melihat. Firman Allah berkata, lalu Allah membuka mata Hagar, lalu dia melihat ada sumur di dekat dia. Saya mau beritahu buat saudara, dalam kondisi ini Allah menunjukkan bahwa dia melakukan apa? Dia melakukan apa yang sudah dia sediakan dari kebutuhan yang Hagar doain, Hagar rindukan untuk mendapat air. Itu Allah jawab, Allah melakukannya dengan membuat Hagar bisa melihat sumur itu. Bisa melihat ada air, ada mata air, dan sumur berada di dekat Hagar.
Caranya apa? Allah menunjukkannya. Jadi Allah melakukan itu adalah dengan cara dia menunjukkan bahwa yang Hagar perlu, yang Hagar minta, air itu Allah sudah sediakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 poin ini mau mengajar saudara dan saya bahwa semua apa saja yang kita minta kepada Bapa dalam namanya, dia pasti akan melakukannya. Dia bertindak, dia menghasilkan, dia mencipta, dia menunjukkan, dan dia membuat. Seperti yang tadi dijelaskan, Tuhan memberkati berlimpah. Salam mengalami, berdoa, meminta apa saja dalam namanya, maka Tuhan akan melakukan. Amin.